Halo teman-teman semua, kembali lagi nih saya mau tunjukin, kalian video mualaf yang cerdas, mungkin kalian tahu dia ini siapa. Tapi saya gak tahu dan tidak perlu tahu dia siapa, karena dia membuat video yang membawa ayat Alkitab, dan mentafsirkannya dengan sembarangan maka saya ikut berbicara. Oke ya teman-teman, kita lihat videonya. Sekarang kamu buka ya, Matius 21 ayat ke-42. Coba, umat pilihan Tuhan itu sudah dicabut dari bangsa Yahudi kepada bangsa Ismail, yaitu Nabi Muhammad. Jadi, sudah bukan lagi orang Yahudi yang umat pilihan Tuhan. Umat pilihan Tuhan itu adalah Nabi Muhammad. Yohanes Coba kamu, Matius, masa kamu kalah lebih dari aku? Matius 21 ayat ke-42. tadi saya jauh dari 21. Bukan, itu Matius 21 ayat ke-11. Ini Matius 21 ayat ke-42. Ya bentar, lama ini. Kamu jangan... Tidak, masih lagi. Ya, oh, sih. Santai aja, santai. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Lanjut, ayat berikutnya. Sebab itu aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Dan barang siapa jatuh ke atas batu itu, ia akan hancur. Dan barang siapa ditimpa batu itu, ia akan remuk. Sebentar. Itu ayat ke-44, ayat tambahan. Coba dilihat. Mualaf yang cerdas. Tapi saya nggak paham konteks suatu cerita, dan perumpamaan Tuhan Yesus. Baiklah, kita jelasin ke dia ya, mungkin adeknya, di video ini mau juga tahu penjelasan dari ayat tersebut. Oke langsung aja ya. Tapi perlu diingat ya, saya bukan pendeta atau pastor, atau ahli kitab dan saya juga bukan pelajar dari teologi, saya hanya orang yang suka belajar mencari kebenaran dan yang baik. Jadi saya mohon maaf kalau saya salah tafsir atau apapun itu. Saya di sini hanya menyampaikan pendapat saya dan menjelaskan berdasarkan pengetahuan yang ada dalam diri saya sendiri. Oke ya teman-teman. Kita mulai. Sebenarnya video ini panjang, tapi aku ambil yang perlu aja dan mungkin video ini akan banyak nanti, karena banyak ayat yang kamu ambil dan tafsir dengan sembarangan. Dan ayat Alkitab tidak bisa dijelasin dengan singkat, apalagi ini tentang perumpamaan, gak bisa dijelasinnya 1-2 menit aja. Oke kita lanjut aja, kamu kayaknya sama kayak orang mualaf lainnya, walaupun cerdas tapi tetap aja gak paham cara memahami suatu kisah, dan pesan yang akan disampaikan dalam kisah tersebut. Dan kamu juga suka mencomot-comot ayat, supaya membenarkan argumen yang kamu sampaikan. Miris bro aku lihatnya, kepintaran kau dijadikan kebodohan yang berlarut-larut. Oke ya bro, kita langsung aja. Untuk memahami ayat di Alkitab kita harus baca satu perikop, supaya kita tahu isi pesan dari ayat-ayat itu. Karena saya sudah membaca jadi saya langsung jelasin aja ya. Tuhan Yesus di perikop ini mengisahkan perumpamaan penggarap-penggarap kebun anggur. Dan di sini dikatakan, ada tuan tanah yang membuka kebun anggur, dan dia menyewakan orang, untuk menggarap, atau mengelola kebun itu dan menjaganya sampai panen. Sedangkan dia pergi ke tempat lain. Pas hampir musim panen, maka dia menyuruh hamba-hambanya, untuk menerima hasil yang jadi bagiannya. Tapi penggarap-penggarap kebun itu, malah menangkap dan melempar orang-orang itu dan bahkan, membunuh di antara mereka, karena mereka mau berkuasa atas kebun itu, dan mau menjadikan hak milik mereka. Karena Tuhan ini masih berharap mereka bisa baik dan mau memberi haknya. Maka dia menyuruh hamba-hambanya, yang lain lebih banyak lagi, tapi mereka melakukan hal yang sama terhadap mereka. Nah di cerita ini, Tuan kebun anggur ini menyuruh dengan baik-baik ya, bukan untuk berperang atau merebut secara paksa kebun itu. Dia mengirim lebih banyak lagi dari yang awal, itu supaya penggarap-penggarap kebun itu segan dan mau memberikan haknya. Tetapi mereka malah menangkap, dan membunuh mereka juga. Nah karena pemilik kebun ini masih berharap penggarap-penggarap ini masih bisa baik, dan mereka masih mau memberikan haknya, maka dia menyuruh anaknya, mungkin mereka segan kepada anaknya itu dan mau memberikan haknya kepada anak itu. Tetapi mereka melihat anak itu dan mengatakan dia ini ahli warisnya, maka mereka juga membunuh anak itu, karena mereka memang mau ambil kebun itu, dan mau menjadikan kebun itu milik mereka. Aku rasa kamu sudah paham bro, dengan cerita ini. Tapi aku jelasin aja ya bro, supaya kamu tambah jelas dan menjadi tambah paham. Nah sebenarnya kebun anggur di cerita ini, tidak hanya membicarakan bangsa Israel, tapi lebih dari itu Yesus juga, membicarakan tentang dunia ini. Allah YHWH atau Allah Bapa lah yang mempunyai dunia ini, dan Allah Bapa telah menitipkan dunia ini kepada manusia, untuk hidup dan berkembang biak dan menguasainya, tetapi dengan seturut perintahnya yaitu, dengan kasih, tolong-menolong,
menghormati satu dengan yang lain dan menyembahnya, sebagai pemilik dunia ini. Tetapi manusia tidak mau melakukan apa yang Allah Bapa mau. Manusia hidup dengan kehidupannya sendiri, dan lebih mengikuti maunya iblis, yaitu kehancuran, kebencian, iri, dengki, dan lain-lain, kejahatan yang manusia lakukan. Makanya dia memerintahkan nabi-nabi, dan orang-orang pilihannya. Tapi itu tidak membuat manusia percaya dan mau mendengarkan perintahnya, masih melakukan hal yang buruk dan tidak mau mengikuti perintahnya. Dia juga memerintahkan nabi-nabi, imam-imam, raja-raja dan orang-orang lainnya yang dia pilih, untuk membuat manusia mengikuti perintahnya. Tapi tidak ada yang bisa membuat manusia itu menuruti perintahnya. Bahkan manusia yang disuruh itu ada yang dibunuh dan ada juga yang melanggar perintahnya. Dan karena Allah YHWH atau Allah Bapa sangat mengasihi manusia, dan berharap manusia masih mau mendengar dia, dan mau menuruti perintahnya. Sehingga dia pergi sendiri ke dunia melalui firman-Nya yang hidup, yaitu Yesus Kristus, sebagai anaknya, yang datang untuk mengajarkan dan memberikan contoh kepada manusia seperti apa kehidupan yang Allah Bapa mau. Yesus hidup tanpa dosa, supaya menjadi contoh untuk manusia. Dia tidak menikah dan mempunyai keturunan, karena dia adalah Allah Bapa itu sendiri. Dia berdoa kepada Allah Bapa, untuk mencontohkan kepada manusia bahwa Allah Bapa lah yang mempunyai dunia ini. Dia juga mengajarkan, supaya manusia mengerti seperti apa harus hidup di dunia ini. Nah, begitulah yang Allah Bapa mau, manusia lakukan, sesuai dengan perkataannya dan sesuai dengan kehendaknya, yang diajarkan dan dicontohkan anaknya yaitu Yesus Kristus, sebagai firman-Nya yang hidup. Tetapi manusia ini, malah menganggap dia adalah orang biasa. Ada juga yang lain tahu tentang dia, tapi malah mau membunuhnya, karena iri dan ingin melakukan kehendaknya sendiri di dunia. Banyak juga yang menganggap bahwa yang dia lakukan adalah sihir, dan contoh-contoh yang dia lakukan dan ajarkan dipandang sebelah mata. Apa yang dia tunjukkan tidak berarti apa-apa di mata mereka. Padahal dia sudah mengatakan dan memberikan tanda-tanda, tapi mereka tetap tidak percaya dan bahkan membunuhnya. Nah, makanya batu penjuru itu tidak membicarakan nabimu, bro. Itu tentang Yesus sendiri. Makanya dikatakan di cerita itu, batu yang dibuang tukang bangunan telah jadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Ayat itu artinya Yesus mati dan bangkit. Dan batu yang dibuang tukang bangunan itu artinya, Yesus akan mati di kayu salib, karena mereka menolak dia, sebagai Mesias, Raja yang dijanjikan Allah YHWH. Dan batu penjuru itu adalah menceritakan kebangkitannya di hari yang ketiga, karena dia akan menjadi pondasi iman, orang-orang yang percaya. Dan bangsa yang dimaksud itu juga bangsa yang percaya kepada Yesus yang telah mati dan bangkit, karena setelah kebangkitannya, selama 40 hari Yesus di dunia, menyampaikan tentang kerajaan Allah Bapa, dan naik ke sorga. Dan ayat yang kamu bilang tambahan itu berbicara tentang kemahakuasaannya yang adalah Bapa itu sendiri. Sampai di sini paham Ken, bro? Dan di perumpamaan anak, di cerita ini tentang Yesus yang akan mati di kayu salib. Makanya kalau kamu bilang itu bangsa nabimu, kamu percaya tidak kalau Yesus mati di kayu salib, dan agamamu menyampaikan atau tidak, tentang kerajaan Allah Bapa, dan kalian memberikan tidak, yang memang menjadi hak Allah Bapa, yaitu hukum dan perintahnya, harus dilakukan tanpa terkecuali. Aku rasa tidak, bro, malah sebaliknya, kalian mengganti perintah hukum itu dan bisa melanggarnya dengan syarat-syarat tertentu, dan kalian juga tidak percaya kalau Yesus adalah firman Allah yang hidup sebagai anaknya. Kalian juga tidak membicarakan kerajaan Allah Bapa, tapi kalian membicarakan sorga yang Allah SWT kalian buat sendiri, yaitu sorga yang penuh dengan nafsu, segala keinginan yang dapat tercapai saat itu juga. Asal kamu tahu, bro, kerajaan yang Tuhan Yesus katakan tidak seperti itu. Di kerajaan Allah Bapa, kita tidak mengenal nafsu, kita tidak ada keinginan daging lagi, kita akan hidup damai sejahtera bersama Dia. Makanya di ayat itu mengatakan, kerajaan itu akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu, yaitu kasih sukacita, damai sejahtera. Jadi tidak pantas, kalau kamu katakan kalau ayat itu buat nabimu, dan bangsanya, karena apa yang dilakukan mereka berbanding terbalik, dengan apa yang Allah Bapa mau. Oke ya bro, aku mau kamu berhenti untuk melakukan hal seperti itu, karena itu menyalahkan, dan membelokkan orang-orang dari yang Allah Bapa mau, orang-orang lakukan. Lebih baik kamu menceritakan tentang Al-Quranmu, tentang Allah SWT-mu, tidak perlu kamu ambil ayat-ayat dari Alkitab, dari ajaran Yesus dan Allah Bapa, karena itu akan selalu bertentangan. Karena mereka adalah Allah yang berbeda, ajaran dan sorganya pun berbeda, jadi lebih baik kamu berhenti, karena Allah Bapa tidak akan suka dengan apa yang kamu lakukan. Kamu tahu kan kalau kamu lakukan ini bukan kami yang kamu lawan tapi Tuhan Yesus, kamu sudah membelokkan rencananya yang mulia, untuk kepentingan kamu. Aku harap Tuhan Yesus masih mau memaafkan kamu bro, dan bisa menegur kamu dengan caranya yang ajaib.
Sekian video kali ini, semoga Tuhan Yesus saya memberkati teman-teman semua. Amin.